Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Sahadat dan muhtaramin, habaibana ahli baiti Rasulillah at-tahirin wa ala ra'sihim Sayyidil Habib Idrus ibn Abdurrahman al-Jufri atalallahu baqa'ah dzukhrna wal ummah, wa ibnuhu Sayyidil Habib Abdurrahman ibn Idrus al-Jufri, dan para habaib yang lain. Yang saya tahu cuma satu, Habib Salim Jindan. Mana tadi? Para ulama, ashab al-ma'ahid, ashab at-turuqis sufiyah, ashab al-madaris, azzakumullah. Yang saya hormati Bapak Komjen Ustadz Boy Rafli Ammar, dokter ya, Bapak Komjen Ustadz Dr. Haji Boy Rafli Ammar, a'azzahullah bi'izzih wa karamahu bikaramih, dan seluruh jajarannya, para tokoh masyarakat, terutama dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam yang kebetulan saya diberi kepercayaan untuk berkhidmah di situ, juga Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan, para pejabat pemerintah Cilegon, Serang yang hadir, sadati wa sayyidati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka memperkuat silatul arham. Sebagai umat Islam, satu sama lain semuanya bersaudara. Semuanya bersaudara. Boleh beda ormas, beda partai politik, beda pilihan presiden, ada 01, ada 02, semuanya umat Islam adalah saudara, satu saudara. Maka kita sangat bersyukur sampai malam hari ini Banten masih aman, solid, tentram. Ya kadang-kadang ada sih di Banten ada gejolak, tapi ala kulli hal secara umum Banten wilayah yang solid, aman, tentram, damai, gitu ya. Itu terutama Cilegon. Nah, singkat cerita, Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 120 sahabat. 13 tahun berjuang dakwah hanya dapat pengikut 120, kira-kira kurang lebih. Itulah yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Setelah itu Nabi berpikir seizin Allah untuk memiliki tanah air sebagai landasan perjuangan. Maka Nabi hijrah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Semua sahabat Nabi juga hijrah ke kota Yathrib. Mengapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Yang bangun kota itu namanya Yathrib, maka kota dinamakan Yathrib. Cicitnya Nabi Nuh, cicit.
Nabi Muhammad memasuki kota Yathrib, melihat masyarakatnya bineka, plural. Ada penduduk Yathrib beragama Islam pendatang, namanya muhajirin. Ada penduduk asli Yathrib Muslim, namanya Ansor, kelompok Ansor. Ada non Muslim, sudah lama itu, sudah lama. Non Muslim tinggal di Yathrib sudah lama. Sejak Nabi Musa wafat, Yahudi bercerai-berai di seluruh dunia. 3 suku larinya ke kota Yathrib, yaitu suku Bani Qainuqa, suku Bani Quraidah, dan suku Bani Nadir. Beragama Yahudi, tinggal di Yathrib. Melihat penduduk Yathrib yang plural, majmuk, bineka, maka Nabi SAW memutuskan begini: Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketetapan Muhammad. Hadza kitabu Muhammad. Orang Islam pendatang, orang Islam pribumi, dan orang non-Muslim Yahudi, asalkan satu cita-cita, satu visi misi, satu tujuan, semuanya adalah ummatun wahidatun min dunin nas, satu umat. Artinya apa artinya? Artinya Rasulullah SAW 15 abad yang lalu telah berhasil membangun sebuah masyarakat yang dibangun di atas konstitusi persamaan tujuan, persamaan visi misi, tidak di atas agama dan tidak di atas konstitusi kesukuan. Maka namanya bukan negara Islam, bukan negara Arab, namanya Madinah. Apa namanya? Tamadun Madaniyah. Sedikit tentang Madinah. Sedikit tentang Madinah. Manusia itu menerima amanat dari Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah berfirman, saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Semua menolak. Yang menerima manusia, kita menerima kita ini. Amanah apakah itu? Yang ditawarkan oleh Allah kepada langit, bumi, gunung. Mereka menolak karena takut tidak mampu menjalankan amanat. Tapi manusia menerima. Padahal manusia mempunyai potensi zalim dan dungu, bodoh. Amanat ada 2. Ada berapa? Amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah dari langit, dari Allah, yaitu agama. Amanah, kita mengemban agama. Agama ada 2, akidah dan syariah. Keyakinan, rukun iman dan syariah. Yang satu lagi amanah dan masalah akidah, kita semua mengikuti mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari, sifat 20. Masalah syariah kita ikut Imam Asy-Syafi'i yang kita lakukan sehari-hari. Itu amanah yang pertama. Amanah yang kedua ada 2 juga. Amanah insaniyah ada 2. Thaqafah dan hadarah. Thaqafah membangun keperadaban, pendidikan, akhlak, budaya, kemajuan, namanya bahasa Arabnya thaqafah. Hadarah sejahtera, kaya, teknologi, materi yang bersifat materi, namanya hadarah. Kalau thaqafahnya maju,
Orang Banten cerdas semua, bertakwa semua, perilakunya baik, berakhlak semua, kemudian kaya semua, sejahtera semua, maka namanya masyarakat mutamaddin Madinah. Jadi Madinah itu adalah masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak, dan sejahtera, kaya, tidak ada yang miskin. Namanya apa namanya? Madinah. Mudah-mudahan Banten menjadi Madinah. Wah, beriman semua, bertakwa semua, beribadah semua, akhlaknya tinggi, mulia, dan semua punya mobil, semua rumahnya 2 lantai, semua gajinya besar, semua pemasukannya. Namanya masyarakat mutamaddinah atau madaniyah. Kotanya namanya Madinah. Lah Rasulullah SAW membangun negara Madinah yang masyarakatnya beriman, berakhlak, berpendidikan cerdas, dan sejahtera, berkeadilan. Tidak pandang bulu, tidak pandang agamanya apa, sukunya apa. Yang benar dilindungi, yang salah dihukum. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan Yahudi di pasar. Rupanya sahabat itu marah, tempeleng Yahudi itu. Mati, Yahudinya mati, padahal nggak niat bunuh. Rupanya ilmunya dari Banten rupanya. Jawara itu rupanya ini. Nggak niat membunuh, mati si Yahudinya ini. Nabi marah besar, marah Nabi. Dengan mengeluarkan statement, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasbahu lam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, bukan bunuh muslim, bukan, barang siapa membunuh non muslim, maka nanti di akhirat berhadapan dengan saya, kata Muhammad, berurusan dengan saya. Dan barang siapa yang berurusan dengan saya tidak akan masuk surga, membunuh non muslim. Nah kalau bunuh muslim, jangankan bunuh, baru mengangkat pisau, saya bunuh kamu, baru begitu saja. Man rafa'a silahahu amama wajhi mu'min la'anahu Allah wal malaikah. Barang siapa mengangkat pisau kepada sama orang Islam, saya bunuh kamu, baru gitu, belum membunuh, baru saya bunuh kamu, itu sudah dilaknat oleh Allah dan para malaikat kepada orang Islam, sesama Islam. Man rafa'a silahahu amama wajhi mu'min la'anahu Allah wal malaikah. Barang siapa yang mengancam saudara Islamnya dengan senjata, saya bunuh kamu, baru ngomong gitu saja, sudah mendapat laknat Allah dan laknat para malaikat. Oleh karena itu Nabi Muhammad wanti-wanti hidup bersama, saling toleran, saling menghormati. Maka di situ di Madinah hidup moderat, tawassut bahasa Arabnya, tasamuh, toleran, saling menghormati, saling menghargai, tegak hukum, tidak pandang bulu, agamanya muslim atau non muslim, suku Arab atau suku non Arab, sama di mata hukum. Mudah-mudahan di Indonesia seperti itu, mudah-mudahan. Yang benar dibenarkan, yang salah tapi masih jauh ya, masih jauh ya. Kalau orang Banten salah cepat dihukum. Tapi kalau yang itu yang salah, tenang-tenang saja tuh, yang orang itulah yang salah lah. Tapi kalau orang kecil yang salah, wah cepat dihukum tuh. Tapi kalau yang itu salah, tenang-tenang saja tuh. Ini berarti jauh dari tamadun. Jauh dari apa? Madinah. Di Indonesia ini belum Madinah, belum Madinah, masih pincang. Contoh-contoh yang gampang, ini contoh yang gampang saja. Nanti mudik harus swab, harus apa, booster ya. Tapi waktu nonton MotoGP di Mandalika nggak ada booster-boosteran tuh. Nggak jadi. Itu jadi ya Allah gimana ini. Dah, walhasil gini, walhasil. Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah itu tujuannya membangun waton, tanah air. Barang siapa tidak punya tanah air, yang nggak bisa berjuang.
Bangun masjid di atas tanah, bangun madrasah di atas tanah, bangun rumah sakit di atas tanah. Kalau nggak punya tanah air, mau bangun madrasah di awang-awang apa? Bangun masjid di awang-awang. Man laisa lahu waton laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak bisa punya sejarah, nggak ada ceritanya. Wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya sejarah, yang nggak diingat orang. Kalau nggak punya tanah air, maka kita orang Indonesia yang sudah punya tanah air yang sangat subur makmur ini, segalanya ada, mari kita jaga, kita rawat, kita bangun dengan sebaik-baiknya. Paham tidak? Alhamdulillah, berkat doktrin fatwa Kiai Haji Hashim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Itu Haji Asy'ari itu, bukan hadis, bukan. Jangan salah, bukan hadis. Itu Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU, yang menyampaikan hubbul waton minal iman. Apa itu artinya? Artinya Mbah Hashim mengintegralkan. Mengintegralkan itu apa? Mengintegralkan itu apa? Bahasa mudahnya apa? Menyatukan antara agama dan nasionalisme. Kamu beragama harus cinta tanah air. Kamu cinta tanah air harus beragama. Antara agama dan mencintai tanah nasionalisme satu tarikan nafas. Maka para ulama di kita, ulama di Nusantara sejak dulu sampai sekarang, itu berjuangnya ya Islam ya tanah air. Banyak kiai yang mati dibunuh oleh Belanda dan Jepang. Yang kiai kecil nggak ada ceritanya, yang kiai besar banyak. Zainul Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang di Ancol, gara-gara beliau mengajak masyarakat tidak setor beras, tidak setor padi pada Jepang. Kiai Haji Hashim Asy'ari dipenjara 1 bulan oleh Jepang, dihajar tangan kanannya sampai tangan kanannya jemper. Kiai Mahfud Siddiq Jember, mukanya hancur berdarah-darah. Kiai Solihin Babakan Cuaringin sampai kakinya bukan lumpuh, tidak kuat lagi berdiri, berjalan payah, itu dihajar oleh Jepang. Walhasil para kiai, para ulama berjuang melawan Jepang, melawan Belanda, karena berangkat dari hubbul waton minal iman. Di samping juga berjuang untuk agama Islam. Di Timur Tengah, ini cerita Timur Tengah. Di Timur Tengah, ulama tidak nasionalis, hanya berjuang Islam saja, tidak pernah berbicara hubbul waton minal iman. Yang nasionalis bukan pejuang Islam. Yang nasionalis Presiden Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Hafid Assad, itu Presiden Syria, Saddam Hussein Presiden Irak, Jamal Nasir Presiden Mesir, Jafar Umayyah Presiden Sudan, Habib Bourguiba Presiden Tunis, Muammar Gaddafi Presiden Libya, Hadi Boumediene Presiden Aljazair. Ini tokoh-tokoh Arab nasionalis, tapi tidak berjuang untuk Islam. Yang untuk Islam para ulama Al-Azhar, terutama para ulama Said Ramadan Al-Buti, Said Qutub, Said Sabiq, Abdul Habban Nakah, itu semua pejuang-pejuang Islam, aktivis Islam. Muhammad Al-Ghazali, tapi bukan pejuang nasionalis. Di Indonesia beda dengan yang lain. Di Indonesia beda dengan yang lain. Di Indonesia Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Mahrus Ali, Kiai Banten siapa? Banten contohnya siapa? Kiai Unang yang selevel itu. Abu Yadimyati, Kiai Cirebon, Kiai Abbas, Kiai Satori Arjawinangun, Kiai Amin Babakan Cuaringin, Kiai Ridwan Semarang, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Maksum Lasem, Kiai Ihsan Cepu, Kiai Mahmud Siddiq Jember, Kiai Faisal Lombok Tengah, Kiai Kamil Soleh Sumatera Selatan,
Itu kiai perjuang Islam plus dalam waktu yang sama pejuang nasionalis. Paham tidak? Jadi kiai-kiai itu berjuang dakwah Islam dan berjuang mempertahankan tanah airnya. Mari tanah air yang sudah kita miliki merdeka ini, mari kita cintai dan kita rawat. Jangan sampai ada sedikit pun siapapun punya niat, punya maksud untuk memecah belah kesatuan dan persatuan kita. Itu berarti mengkhianati amanat tadi. Amanah nomor 2 tadi, amanah thaqafah dan hadarah. Barang siapa yang berbuat kacau, berbuat ribut di tanah air, mengkhianati amanah dari Allah. Tadi amanah yang kedua tadi. Seperti di Timur Tengah, di Arab, agamanya benar, Islam. Nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya Quran, sholat 5 waktu, tapi perang terus sudah 40 tahun. Afghanistan 100% Muslim, perang terus. Irak sudah 1 juta lebih yang mati, sesama Islam sama Arab. Suriah sudah 500.000. Yaman hancur-hancuran. Libya belum selesai. Mesir juga sebenarnya belum selesai betul lah, belum stabil betul. Kenapa itu mereka perang sudah terus? Karena tidak punya komitmen hubbul waton minal iman. Walaupun orang Islam baik, sholat, tapi perang sesama Islam. Paham ya? Di kita tidak. Kita Islam menjalankan amanah din, amanah agama, tapi juga kita menjalankan amanah thaqafah dan hadarah, membangun masyarakat yang adil, tentram, nyaman dan damai. Gitu ya. Di Timur Tengah tidak mungkin ada orang kumpul-kumpul dengan tenang. Bagaimana mau kumpul dengan tenang? Masjid dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, pasar dibom. Jangankan di Timur Tengah, di Pakistan aja baru minggu kemarin ada bom meledak 20 orang, masjid itu dibom, 20 orang meninggal. Apa mau di Banten seperti itu? Mau di Banten seperti itu? Lagi sholat ada bom, lagi pengajian ada bom, lagi nulis disertasi, lagi nulis tugas, ada bom. Gak akan maju negara seperti itu. Jangan harap kemajuan peradaban Islam dari negara yang kacau. Entah kapan pulihnya Irak itu. Irak dulu negara maju, maju Irak itu. Sekarang kacau balau, entah kapan selesainya. Suriah juga negara maju, pinter-pinter orangnya. Entah kapan selesainya perang saudara itu. Jangan harap kemajuan dari negara yang kacau perang saudara. Kemajuan harus diberangkat dari ketenangan, kedamaian masyarakat, keutuhan masyarakat. Baru nanti ekonomi maju, teknologi maju, ilmu maju, pembangunan maju. Kalau masyarakatnya tenang. Banten kalau mau maju harus tenang, damai, perkuat persaudaraan. Lintas organisasi, lintas suku, lintas agama. Mari kita saling menghormati. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ini Quran ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan mencaci maki orang non muslim. Beda agama jangan caci maki. Kenapa? Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Nanti mereka mencaci maki balik kepada kita. Mencaci maki Allah nanti menjadi bangsa yang penuh dengan caci maki nanti. Nanti Banten misalkan jadi daerah yang penuh dengan saling caci maki. Jangan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan setiap umat, setiap bangsa, setiap kelompok mempunyai kemegahan, keunggulan, keistimewaan, kelebihan, kebanggaannya masing-masing. Harus saling menghormati. Orang Sunda punya budaya, punya peradaban, punya seni, punya bahasa, punya tata cara, harus dihormati, tidak boleh dihina.
Orang Jawa punya bahasa, punya tradisi, punya adat istiadat, punya cara tata cara kehidupannya, tidak boleh caci maki. Orang Madura demikian pula, orang keturunan Arab punya ciri khasnya, orang keturunan Cina punya ciri tersendiri, orang Sumatera punya adat sendiri, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Papua, tidak boleh saling mencaci maki. Orang Sunda nggak boleh mencaci maki orang Jawa, orang Jawa nggak boleh mencaci maki orang Sunda. Gitu ya. Orang Islam gak boleh mencaci maki orang Kristen, orang Kristen pun tidak boleh mencaci maki orang Islam. Masing-masing kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat kebanggaannya masing-masing yang harus kita hormati. Oleh karena itu, agama yang paling penting, beragama yang paling esensi adalah akhlakul karimah. Apa? Akhlak. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, bukan ilmunya yang dipuji. Walau ilmunya luar biasa, tapi nggak ada Quran memuji Muhammad engkau alim, enggak. Nabi Muhammad ganteng, gogoh, tampan, nggak ada di Quran Muhammad kamu tuh ganteng, nggak ada. Tapi giliran Nabi Muhammad akhlaknya baik, wa innaka la'ala khuluqin azim wa bil mu'minina raufur rahim. Sungguh engkau Muhammad berakhlak mulia. Ilmu gak disebut, kegantengan gak disebut, akhlak disebut. Jadi mari kita pahami, ruhuddin, substansi agama, spirit agama adalah membangun akhlakul karimah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung budaya akhlaknya. Kalau budaya maju bagus, martabat bangsa akan terhormat. Kalau akhlaknya hancur, martabat bangsa akan hancur. Walaupun agamanya Islam, kalau akhlaknya hancur, tidak ada harganya nanti, tidak dihormati orang. Bangsa Jepang itu Islam bukan, Katolik bukan, Kristen bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, Konghucu bukan, Shinto agamanya, lokal banget, agama lokal banget. Tapi dunia menghormati bangsa Jepang. Apanya? Bangsa yang maju, sadar undang-undang, tidak ada korupsi, hak asasi manusia, nggak ada pelanggaran hak asasi manusia, tertib hukum, taat undang-undang, saling menghormati, bayar pajaknya benar, nggak manipulasi. Walhasil negara yang dihormati itu adalah negara yang berakhlak, yang jujur, yang amanah, walaupun agamanya nggak jelas. Ya mohon maaf, Timur Tengah agamanya Islam bagus, tapi bunuh-bunuhan sudah 40 tahun diketawain oleh orang luar. Dunia internasional meremehkan orang negara-negara Timur Tengah. Perang nggak berhenti-berhenti sampai sekarang, nggak ada harganya itu, walaupun agamanya benar, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, benar agamanya, tapi akhlaknya yang sedang hancur. Oleh karena itu, mari kita satu, kalau kita orang Banten, sama-sama beragama Islam. Agama Islam memerintahkan kita agar innamal mu'minuna ikhwah, semua saudara, gitu ya. Kedua, sama-sama sebangsa dan setanah air. Saudara sebangsa tanah air, ukhuwah watoniyah juga harus kita rawat, harus kita jaga. Tidak boleh ada kerusuhan, ada perselisihan yang sampai mengganggu kesatuan bangsa Indonesia. Mari, itu sudah prinsip, itu sudah prinsip. Di negara Pancasila ini kita bebas mengamalkan agama. Mohon maaf, di Saudi orang mau membangun masjid harus izin, mau membangun pesantren, madrasah harus izin negara di Saudi. Di kita IMB belakangan. Ada IMB nggak? Masjidnya ada IMB nggak? Ya, yang punya masjid ada IMB-nya nggak itu? Nggak ada, saya kira. Bangun masjid, bangun madrasah nggak ada IMB-nya itu. Bebas, sebebas, walaupun itu salah itu. Harus ada IMB sih, harus. Bebas sebebas, mau pengajian, mau baca Quran, mau pakai toa, bebas. Di Timur Tengah, bangun musola saja diatur.
bangun majlis taklim, ada izin pemerintah, nggak sebebas Indonesia. Di sini mau pengajian segini ramenya, nggak usah izin, asal ngasih tahu aja pada kepolisian, jalan sudah. Di Timur Tengah nggak bebas seperti ini. Percaya nggak? Saya di Timur Tengah 13 tahun setengah saya di Timur Tengah. Saya paham betul, saya tahu persis saya wataknya orang sana. 13 tahun dari S1 sampai S3. Jadi alhamdulillah kita hidup di negeri Pancasila ini bebas mengamalkan agama Islam, ceramah, khutbah, madrasah, pesantren, isi gota, kumpul-kumpul, monggo, tanpa ada dibatasi oleh siapapun. Asal betul-betul untuk niat kebaikan, niat syiar agama Islam. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita sampai malam hari ini. Berapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan Al-Karim. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, mumpung masih jumpa dengan syahr Ramadanil Karim. Masih jumpa dengan bulan Ramadan, kesempatan yang sangat baik. Kita tingkatkan ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kedamaian, sehat walafiat, selamat untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Kiai Haji Said Akil Siraj.